Awas lo nyesel, mending keluarin duit 20 jutaan untuk iPhone 15 Pro atau 10 jutaan aja untuk DJI Osmo Pocket 3. Oke, sebelumnya kenalin dulu diri aku Reni dari Social Media Specialist Intern di Via, dan aku sama Ko Andrew dari Marketing Via. Nah, jadi di sini kita pengen bahas bandingin nih pengalaman aku menggunakan 15 Pro dan juga pengalaman menggunakan DJI Osmo Pocket 3. Nah, yang pertama-tama kita mau bahas dari form factor dulu. Oke, langsung kita bahas terkait desain ya, karena desain itu penting banget ya kalau misalnya kita mau bikin konten, apalagi untuk sesuatu yang rutin dan kayak sifat-sifat kontennya kayak travel vlog atau daily vlog seperti itu. Nah, mungkin dari Randy dulu nih, si iPhone 15 ini tuh size-nya dan beratnya seperti apa sih? Oke, berhubung tadi kan aku pakainya yang Pro kan sebelumnya, jadi iPhone 11 Pro itu kan lebih gede kan. Nah, ini tuh aku sengaja ganti yang Pro Max, sorry. Nah, aku ganti yang Pro itu jadi lebih compact ke tangan aku yang ukurannya lumayan kecil gitu. Nah, jadi di sini aku ngerasa ngerekam sesuatu, terus nge-shoot sesuatu ataupun foto sesuatu jadi lebih gampang banget gitu. Terus ditambah desainnya yang kita tahu lah ya, iPhone tuh lumayan jual desainnya tiap tahun, tiap dia ganti generasi gitu. Jadi desainnya yang menjual gitu loh, terus kayak dipegang juga kayak kasarnya ada gengsinya gitu lah. Kalau Koko sendiri gimana nih? Oke. Nah, kalau misalnya secara desain, jujur aku lebih suka menggunakan kayak kamera kecil ini. Kenapa? Karena ini pas di satu tangan aku seperti ini. Dan kalau misalnya untuk kayak nge-shoot ini, misalnya kalau mau nge-shoot landscape misalnya buat YouTube, ini tinggal kita kayak langsung slide seperti ini. Dan kalau misalnya mau vertikal tetap kayak seperti ini aja gitu ya. Nah, kalau ngomongin secara kurang lebih experience sih, aku lebih suka gripnya yang seperti ini. Kalau misalnya pakai handphone kan mungkin agak beda ya cara pegangnya ya, gimana jadi kita mesti kayak ada dua tangan seperti ini atau enggak seperti ini, jadi kayak kurang nyaman, gripnya kurang lah ya. Kalau ini bisa digenggam sih. Nah, mungkin kita kasih lihat juga ya ke teman-teman yang nonton, ini beratnya antara dua device ini tuh kurang lebih seperti apa. Nah, ini bayangannya kalau Pocket 3-nya ini nggak pakai aksesoris tambahan ya kayak tripod ataupun extension. Nah, begitu juga dengan si iPhone-nya, kalau misalnya case-nya lagi dicopot, kurang lebih beratnya seperti ini. Nah, buat kalian yang pengen nonton review lengkap dari DJI Osmo Pocket 3 ini, kalian bisa nonton video yang udah pernah kita bahas, itu ada di kanan atas aku ataupun di description box. Nah, tadi kan teman-teman udah lihat beratnya ya. Nah, yang paling penting juga nih, Ren, kalau misalnya kita lagi kayak ngonten, kayak seberapa mudah sih kamera itu dibawa atau enggak dimasukkan dalam kayak tas, ataupun kayak misal kita nggak bawa tas, misal ke saku kita. Nah, mungkin dari Ren dulu nih, iPhone kan obvious ya, smartphone. Oke. Aku sih ya jujur kalau misalkan aku disuruh bawa DJI Osmo Pocket atau handphone, aku akan pilih handphone gitu. Apalagi cewek-cewek ya, buat cewek-cewek pasti ngerti banget kan tasnya kecil-kecil. Misalkan nih, aku pegang tas di sini kecil gini kan. Nah, kalau ini kan handphone masuk gampang ya, apalagi dia tipis. Kalau misalkan DJI Osmo Pocket itu kan dia lumayan tebel gitu dan lebih shape-nya tuh lebih rumit gitu kan. Jadi kalau aku ngerasanya mungkin kalau aku bawa itu aku lebih complicated gitu, taruh mana nih gitu kan. Atau di sini iPhone juga aku ngerasa gampang banget buat taruh di kantong gitu kan. Apalagi kalau misalkan dia baterainya habis, aku tinggal colok power bank, aku bisa power bank aku kantongin ataupun aku bisa cas sambil di handphone gitu. Kalau Koko gimana kalau DJI Osmo Pocket? Oke, kalau DJI Osmo Pocket 3 memang mungkin kalau dibandingin dengan kayak si smartphone ya yang tinggal kalau ada kantong tinggal masukin, terus kalau ada kayak misalnya kayak tas kayak Reni tadi kecil mungkin kayak gampang ya, tinggal kayak diselip-selipin dan gak usah terlalu pikirin karena ya shape-nya handphone kan ya tipis ya. Nah, sedangkan buat teman-teman yang belum tahu, kalau si Osmo Pocket 3 ini secara desain ini adalah kamera yang memiliki gimbal fisik ya. Nah, misal teman-teman lihat ya, nah pas aku nyalain ini ada yang gimbal kita sebutnya, itu dia menyala. Nah, di mana kalau misalnya teman-teman taruh misalnya kayak ke tas Reni tadi dan kayak nggak sengaja misalnya lupa taruh case-nya. Ini by the way ini ada case-nya sebenarnya. Tapi let's say skenario-nya teman-teman lupa untuk taruh case-nya dan nggak sengaja kepencet, akhirnya tuh gimbalnya tuh bisa kayak nyala, dan parahnya kalau nyalanya misalnya di dalam kantong atau di dalam tas, nah itu bisa kayak merusak dan bahkan kalau gimbalnya kebakar basically itu
end of story nih buat si Pocket 3 ini. Jadi selalu disarankan memang menggunakan case-nya atau enggak pakai kayak tas bawaannya. Tapi paling enak sebenarnya ya pakai case ini, lebih handy gitu. Tapi memang jadinya nggak bisa taruhnya tuh nggak sebebas kayak pakai iPhone ya, dimana tinggal masukin. Ini kan bentuknya juga kalau bisa lihat teman-teman kayak tipisnya ya. Coba kita kasih lihat, kan beda ya. Nah, jadi kayak mungkin dalam hal kehati-hatian pakai si Pocket 3 ini memang harus lebih hati-hati karena gimbalnya tuh gimbal fisik, Ren. Lebih sensitif gitu ya intinya ya. Betul. Dan apalagi nggak sengaja nyala, nah itu bahaya gitu. Ya harus hati-hati banget ya. Kalau aku sendiri kok, kalau aku kan pakai iPhone 15 Pro, dia itu udah anti air sampai IP68. Kalau misalkan DJI itu gimana kok yang ini? Nah, bener juga. Itu salah satu poin plusnya juga kalau bandingin si iPhone 15 dengan si Pocket 3 ini nggak boleh kena air. Well, kena air cipratan boleh kan, tapi namanya cipratan pasti beda dengan guyuran ya. Betul. Nah, gitu. Kalau misalnya iPhone ini kan setahu aku bisa ini ya, agak dicelup. Iya, itu dia masih maksimal di 6 meter di 30 menit. Jadi oke lah, aman banget kalau kehujanan gitu segala macam. Kehujanan ataupun kalau misalnya mau ambil footage atau video yang agak kayak dicelupin sedikit itu masih aman. Kalau ini tentu tidak gitu. Jadi kelemahannya kalau dibandingkan dengan iPhone 15 yaitu dari form, itu kita harus lebih hati-hati karena dari gimbal fisik, dan yang kedua yaitu dia ketahanan airnya ya jelas ini bukan untuk dipakai buat hujan-hujanan karena bukan action camera juga. Gitu. Ditambah lagi kalau ini pipih kan, kalau misalkan kita lari pakai running belt itu kan kalau misalkan kita bisa taruh langsung gitu kan, jadi terus nggak ngebenjol gitu kan. Biasa kalau lari ya udah lari aja. Kalau misalkan DJI Osmo Pocket 3 kayaknya kalau tebel kayak gitu, kalau lari pakai running belt gitu jadi kayak agak tebel gitu ya kok rasanya. Betul ya, jadi kayak agak sedikit bejendol sih kalau misalnya memang kayak kalian mau bikin kontennya tuh sembari kayak di Wia kan kita kadang sering bikin konten-konten yang aktif ya, aktif lifestyle, sembari lari lah atau enggak sembari olahraga apa. Nah tentunya itu menjadi salah satu faktor pertimbangan juga gitu. Nah, oke, tambahan lagi nih kok. Jadi kalau misalkan Koko kan pakai DJI Osmo Pocket 3 ini kan Koko tahu kan, Koko bisa lihat Koko tuh ada di sebelah tengah apa ada di mana gitu kan dari kameranya. Nah, tapi kalau misalkan pakai iPhone 15 Pro Max 15 Pro ini kita juga nggak tahu kita ada di tengah kamera atau enggak kalau kita pakai kamera belakang ini kan. Karena kan kita harus kayak gini nih. Nah, nggak tahu nih kita ada di sebelah mana gitu. Jadi framingnya menurut aku jadi lebih rumit sebenarnya gitu. Kalau kita pengen vlogging diri kita sendiri, kecuali pakai kamera depan, tapi kan kualitasnya jelas berbeda gitu. Bener banget sih, itu yang paling membedakan ya. Karena kalau misalnya tinggal Pocket 3 nggak akan ada perbedaan antara kualitas pada saat kita nge-shoot selfie dengan shoot yang kayak biasa. Karena tinggal dipencet 3 kali kayak gini, dia bakal madep ke arah kita. Jadi vlogging baik itu yang pas ada muka kita dan gak ada muka kita itu bisa konsisten hasilnya ya gitu. Oke Ren, sekarang bagian paling penting nih ya tentulah ya, kualitas dari image dan video dari kedua devices ini nih, biar teman-teman bisa make a better purchasing decision. Nah, kita langsung kasih lihat on papernya aja ya, karena pastinya agak panjang secara pixel, kemampuan kayak video baik dari si iPhone 15 ini yang Pro ataupun juga dengan si DJI Osmo Pocket 3. Nah, kita kasih lihat beberapa klip aja nih, baik dari si iPhone 15 yang pada saat lagi masih ada sinar matahari, kurang lebih segini side by side dengan klip yang dihasilkan dari si Osmo Pocket 3. Teman-teman bisa ngelihat kayak secara side by side. Kalau secara pas daylight mungkin dan kondisi biasa nggak bergerak, mungkin sih ya boleh dibilang mirip-mirip ya keduanya ya. Nah, sekarang kita juga udah pernah coba pada saat lagi low light. Nah, mungkin bisa share dulu pengalaman Reni dengan iPhone 15-nya pada saat low light. Oke, aku waktu itu malam-malam sekitar jam 8 jam 9-an lah ya, itu kan udah tergolong malam gitu ya, jadi udah nggak ada matahari. Nah jadi aku di Gading Serpong itu kan banyak lampu-lampu dari gedung-gedung, terus dari mobil-mobil gitu. Nah aku coba rekam nih, aku tampilin di sini. Nah bisa dilihat kalau misalkan di sini tuh videonya tuh bagus gitu. Aku bisa bilang ini bagus karena tulisan lampunya pun terang gitu, terus nggak yang remang-remang gitu loh. Terus yang tadinya gelap banget itu langitnya pas aku rekam dia tuh nyesuaiin jadi lumayan terang gitu. Jadi awannya tuh sebenarnya nggak kelihatan dari mata,
tapi di kamera itu dia tangkap gitu, ada awan-awan abu-abunya gitu, jadi bagus gitu sih. Kalau aku sih lihatnya bagus ya kayak gitu. Low light ya, oke. Nah, sedangkan kalau misalnya pengalaman aku menggunakan low light, aku udah sering banget kayak misalnya sebelum nge-gym, misalnya kayak subuh-subuh atau enggak kayak pada saat kegiatan lain yang memang udah kayak minim sinar mataharinya. Menurut pendapat aku sih ini dengan kamera dan sensor yang tadi kita udah kasih lihat di on paper ini yang kecil, ini impresif banget ya performanya kalau menurut aku. Tapi memang bedanya dalam hal ini, kalau untuk si Pocket 3 ini hanya bisa, dia ada mode khusus low lightnya Ren. Jadi mode khusus low lightnya ini hanya bisa menghasilkan video yang landscape gitu. Landscape ya, yang teman-teman tahu persegi panjang gitu ya. Sedangkan kalau mau masuk ke mode low light untuk yang vertikal itu belum bisa. Nah mungkin itu ada kayak pertimbangan ya teman-teman, takutnya ada yang mau beli kayak gue mau Pocket 3 nih, kayak gue udah ngeliat hasil low light itu keren banget, tapi mesti diingat kalau ternyata pengen belinya itu untuk ngasilin video vertikal kayak IG Reels, YouTube Short dan juga TikTok, itu mesti dipertimbangin lagi nih gitu. Kalau aku sih soalnya kalau kayak mau gimana pun bentuknya sama aja sih. Sebenarnya kita punya ini juga, iPhone 15 Pro tuh punya mode low light juga. Cuma kemarin posisinya, jadi dia tuh otomatis gitu loh kadang kegantinya. Jadi kayak kalau misalkan dia ngerasa cahayanya udah kurang, dia langsung ganti gitu. Jadi kayak aku nggak setting lagi sih. Oke. Nah selanjutnya kalau ngomongin kamera, walaupun ini sih ya sih kalau Pocket 3 kan bukan tujuannya buat foto ya, tapi emang tetap ada fungsi mode fotonya, dimana itu kalau misalnya kita pencet itu kita bisa digital zoom sampai 2 kali. Nah bagaimana dengan iPhone Pro? Pasti lebih ya. Jauh banget sih kalau iPhone Pro 15 Pro itu dia bisanya sampai 15 kali, dan itu enaknya tuh dia kayak ada kotak di kanan atas, nanti aku tunjukin di sini, jadi kita bisa lihat sebenarnya tuh yang di foto tuh kayak gimana, terus yang di zoom tuh sebelah mana, jadi lebih detail gitu, dan bisa 15 kali gitu. Lebih banyak insight-nya ya. Terus gitu dia bisa 0,5 juga kan, jadi dia ada 3 lensa ini. Wajar sih, karena gitu. Lensanya kan itu ada 3 di depan, sedangkan kalau ini cuma 1. Tapi kurang lebih kalau side by side seperti ini nih teman-teman hasilnya. Teman-teman yang suka nge-vlog tapi pengen kayak ditambahin kayak filter-filter dikit, kalau misalnya si Osmo Pocket 3 ini ada yang namanya glamour effect friend. Jadi kalau misalnya kita ngerekam itu kayak ada efek-efek apa ya, kayak filter-filter di TikTok gitu lah, mungkin nggak lebay tapi kayak setidaknya tuh kayak bikin lebih muka kita gitu. Kayak lebih ya semacam kayak mukanya lebih mulus gitulah, kurang lebih seperti itu. Kalau misalkan di iPhone 15 Pro sih sebenarnya buat video kayak gitu paling kita cuma ada cinematic film gitu sih. Jadi kayak paling blurin belakang gitu. Nah sama paling ada slow mo, time lapse, itu kan basic ya. Tapi bedanya itu kita di fotonya. Jadi di foto itu kita punya photographic style gitu. Jadi intinya ini adalah preset sih. Kayak ada pilihannya kayak mau warm, mau kontras gitu. Tapi dibilangnya sih cuma bisa di foto. Aku belum pernah coba di videonya juga gitu. Jadi kayak semacam fiasco bawaan ya. Iya betul ya. Nah, buat kalian yang masih bingung nih cara penggunaan DJI Osmo Pocket 3 ini, kita udah pernah bikin video tutorialnya sebelumnya, jadi kalian bisa cek video itu di description box atau di kanan atas aku. Oke, sekarang kita ngomongin fokusnya, karena buat apa kualitas kamera oke, tapi fokusnya tuh lari-lari. Nah, aku share dulu ya pengalaman aku dengan Osmo Pocket 3. Dia jadi modenya tuh ada 3, yaitu yang single, yang diem aja, ataupun continuous kalau misalnya objek atau subjeknya bergerak-gerak. Tapi yang paling aku suka adalah yang namanya product showcase mode, dimana kalau kita lagi ngomong-ngomong gini terus mendadak kita ada dekatkan objek ke misalnya ke si lensanya itu langsung switch fokusnya yang tadinya di muka aku langsung ke objek atau subjek yang lebih mendekati ke lensanya nih. Nah gimana kalau di iPhone 15? Kalau di iPhone 15 Pro ini sih sebenarnya nggak ada yang dibilang exact kayak showcase mode segala macam gitu. Nah tapi kalau misalkan kita deketin suatu barang gitu di lensa utama ya, by the way, bukan lensa depan ya. Kalau di lensa belakang ini kita langsung fokus ke barang itu gitu. Kalau jarak dekatnya sesuai gitu. Kalau misalkan terlalu dekat dia jadi buram, kalau misalkan dia terlalu jauh juga jadinya jadi netral semuanya, jadi ini gitu. Jadi jaraknya tuh
harus diperhatiin gitu. Oke, kurang lebih mirip lah ya. Jadi intinya dia punya kayak function yang agak makro, di mana objek yang lebih dekat itu akan lebih fokus dan di belakangnya agak diburemin. Nah, biar lu pada lebih kebayang, kita langsung kasih lihat aja nih footage Reni side by side, di mana pada saat si Osmo Pocket 3 yang menggunakan yang showcase mode, dan kalau misalnya si iPhone 15 kurang lebih switch fokusnya seperti ini. Mana yang lo lebih suka, tulis di kolom komentar. Nah, kalau ditambah lagi, kalau misalkan ini kan bisa buat foto kan. Tadi kan aku udah bilang kalau Osmo tuh lebih fokus ke video gitu ya, video. Nah, kalau misalkan di iPhone ini kan juga dia fotonya juga lebih ditonjolin lah gitu. Jadi di sini tuh ada mode potret dibilangnya kan. Nah, jadi kalau misalkan kita foto biasa, jadi dia sekaligus dia ambil dua. Satu foto itu bisa potret dan non potret, dengan catatan pas kita foto itu ada logo F di bawah gitu. Nanti aku kasih tunjuk gitu. Jadi nanti kalau misalnya udah kayak gitu, nanti pas udah di galeri kita bisa ganti mau fokus ke kitanya aja atau ke barangnya aja, atau nggak mau netral aja fokus ke semuanya gitu. Karena itu aku rasa emang nilai plus ya. Betul. Dari kayak kamera HP, karena memang pas banget dengan kayak use case-nya sih kalau menurut aku. Sedangkan kalau si Osmo Pocket 3 sih sepengetahuan sejauh ini ya, dengan firmware yang sekarang itu belum ada yang seperti untuk foto. Nah Ren, walaupun tadi untuk kayak foto mungkin menurut aku emang gak kalah lah kalau si untuk kamera semacam ini. Karena kan iPhone 15 pasti ditujukan buat teman-teman yang pengen kayak banyak foto untuk pro Instagram dan sosial media lainnya misalnya. Nah, tapi yang aku yakin menang yaitu si Osmo Pocket 3. Kalau kita ngonten sendiri, itu kan kita pengen fokus di momennya ya. Misal kita lagi kayak makan, kayak misalnya food vlogging ataupun lagi travel vlogging. Nah, tapi kalau misalnya shoot sendiri dan kita cuma fokus di momen, kadang framing kita ngaco. Nah, disinilah keunggulan menurut aku sih Osmo Pocket 3. Selain tadi pas di awal didesain dia bisa kameranya tetap kualitasnya sama karena dia bisa madep ke depan dan ke belakang ke arah kita, tapi ini dia juga ada sih yang namanya Active Track. Active Track ini jadi tinggal di double tap, nah dia udah akan ikut-ikutin nih. Misalnya bisa lihat aku gerak-gerak gitu. Jadi bayangin gitu ya. Jadi bayangin kalau use case-nya pada saat kayak kita lagi masak. Misalnya, masak kan kita harus fokus ya, kita lagi ongseng-ongseng, terus kita harus ambil saus ke kiri ke kanan. Nah itu use case Active Track tuh sangat relevan. Dan kalau misalnya lagi kayak traveling, nah itu juga relevan banget. Karena pastinya kan untuk memberikan ekspresi ke audiens, untuk memberikan kayak pesan ke audiens, itu akan lebih enak kalau misalnya memang kita fokus di sekitar kita gitu. Misalnya kita lagi lihat, oh ada menara Pisa, kita bisa langsung lihat ke menara Pisanya tanpa harus mikirin frame-nya ini kita masuk nggak nih gitu. Betul. Menurut aku sih itu salah satu plus point-nya dalam segmen ini terhadap si Osmo Pocket 3 atas si iPhone 15. Benar banget sih. Soalnya jangankan untuk ngikutin, kita framing aja rumit sebenarnya kan. Jadi kita nggak tahu kita tuh di tengah apa enggak gitu kan. Betul. Nah sekarang ke bagian stabilisasi nih. Aku udah bisa ngomong banyak sih terkait si Pocket 3 ini. Karena tahu sendiri di dia kan kita ngomongin terkait kayak smartwatch dan kayak benda-benda lain yang dimana bikin konten dan pasti ya sembari lari. Baik itu subjeknya, dalam hal ini aku talentnya, ataupun juga kameramennya yang menggunakan si Osmo Pocket 3 ini. Kurang lebih tuh hasilnya pas lari kayak gini. Nah ini bayangannya hasilnya smooth ini, Reni bisa tahu lah ya, sebenarnya kameramen yang udah godek-godek goyang-goyang gitu. banget gitu. Nah, kalau dari Reni gimana nih untuk kayak kestabilan si iPhone 15? Jujur, kalau kita compare sama DJI Osmo Pocket itu jelas kalah lah ya, karena dia bener-bener stabil gila gitu, bener-bener gak goyang rasanya. Padahal orang tuh ngerekamnya udah sampai kayak mau jatuh gitu kan. Nah, kalau misalkan iPhone 15 Pro ini untuk kelas handphone menurutku ini udah stabil banget. Jadi kalau aku waktu itu kelas handphone bukan kelas kamera ya. Nah jadi kalau misalkan aku lari kemarin kan aku sempat nih aku tunjukin di sini. Jadi aku ngerekam orang lari pas di event One More kemarin kalau kalian tahu gitu kan. Nah terus aku lari, aku dokumentasiin. Nah itu tuh aku lari kan, aku cukup goyang gitu. Tapi hasilnya tuh kayak gini. Jadi nggak segoyang itu, nggak se-shaky itu gitu loh. Masih kelihatannya stabil gitu. Walaupun kelihatan wing gitu, tapi nggak yang shaky banget sampai ganggu gitu tuh nggak, bahkan cukup stabil itu menurut aku gitu. Oke, kalau enggak kita langsung kasih lihat aja ya side by side-nya Reni pada saat kayak lari, dan kita kasih lihat juga nih kameramennya sebenarnya tuh udah se-shaky apa ya dengan hasilnya gitu. Minusnya
lagi ya untuk iPhone 15 Pro Max 15 Pro ini jadi dia tuh kok kalau misalkan kita pengennya pakai yang mode ProRes itu kan ini kan sebenarnya dijual nih di iPhone nih, tapi aku kan dia kan store-nya internal ya, jadi nggak bisa pakai story luar lagi. Nah di sini kita diminta untuk pakai HDD di luar. Jadi kalau misalnya kita colok HDD, nanti aku tunjukin kayak gini, jadi dia auto simpennya ke USB HDD itu gitu. Nanti di handphonenya nggak kebaca, jadi nggak ada lah di handphone. Tapi yang ribetnya itu kalau misalkan kita pengen produksi video yang gampang diedit di laptop atau di komputer gitu kan. Nah kita tuh ribetnya karena kita harus pakai memori eksternal gitu, karena memori ini nggak kuat. Tertinggi ya. Iya, karena memori HP-nya tuh sebenarnya mungkin bisa kuat, tapi jadinya kalah sayang gitu loh. Jadi kebuang dengan satu video dan nggak bisa ambil banyak jadinya gitu. Oke. Nah kalau misalnya yang paling membedakan tentunya kalau si Osmo Pocket 3 ini nggak punya internal memori. Bagusnya dia punya eksternal ya. Jadi kalau misalnya mau pindahin, cara pertama ya micro SD-nya kita keluarin, terus kita langsung colokin aja ke device-nya, ke laptop kita kayak atau semacam itu. Atau enggak bisa juga dengan colok ya, sama aja kayak handphone, colok Type-C-nya kita konekin ke laptop untuk transfer datanya. Ataupun juga ini kan ada aplikasi pendamping Ren, jadi tinggal di proses aja transfernya menggunakan aplikasi DJI Mimo gitu. Jadi kayak ada beragam macam cara, dan dari kebetulan kan aku udah pernah coba ya dari Pocket yang pertama sampai yang Pocket ketiga. Nah proses transfernya atau transfer speednya itu dari edisi yang pertama sampai yang sekarang itu juga udah cukup cepet gitu. Nah buat kalian yang pengen stabilisasi handphonenya lebih stabil lagi, kalian bisa pakai gimbal tambahan atau kayak Insta360 Flow. Nah itu pernah kita review di sebelumnya, itu ada di klik kanan atas ataupun di description box. Nah kalau aku mau nambahin ya, mungkin iPhone 15 Pro ini kalah sih kalau dengan itu noise reduction dan lain-lain, karena kita ya audionya nggak ada yang noise reduction dan segala macam sih, atau aku belum nemu. Mungkin ada di dalamnya tapi lebih comparable untuk level smartphone kali ya. Aku belum ada nemu yang khusus buat noise reduction nih gitu segala macam, aku belum nemu gitu. Nah tapi plusnya adalah karena dia udah Type-C kan, kalau karena 15 itu udah Type-C. Nah kita bisa langsung connect ke mic DJI 2. Nah mic DJI 2 itu kan udah bisa Bluetooth kan, jadi bisa langsung ke transmitter ataupun bisa juga pakai receiver juga. Betul. Atau ke transmitter gitu. Jadi bisa digabungin dengan device lain, mungkin lebih ribet tapi cukup membantu gitu buat aku sih. Oke. Dan mungkin nilai plusnya kalau smartphone itu bisa dikonekkan dengan beberapa mic yang brandnya berbeda ya. Gak harus DJI gitu misalkan, tapi kalau misalkan mau kualitasnya yang bagus banget gitu ya boleh dengan harga yang lebih tinggi gitu. Tapi kalau misalkan yang biasa gitu, yang buat konten-konten TikTok gitu juga banyak bisa. Ya alternatifnya. Banyak alternatifnya gitu. Oke. Tentunya kalau misalnya Pocket 3 mungkin ya kelemahannya nggak bisa terus barangan ya, karena mereka punya ekosistemnya tersendiri. Betul. Oke guys, jadi ini aku coba buat cek soundnya tanpa mic DJI Osmo Pocket 3. Di sini udah lumayan berisik ya. Di sini udah banyak mobil-mobil lewat gitu. Jadi lumayan noise. Gimana menurut kalian? Ini kayak masih oke apa enggak? Nah ini DJI Osmo Pocket 3 yang udah pakai mic. Nah ini juga di tempat yang sama, di noise yang sama, di banyak mobil-mobil lewat. Tapi ini udah pakai mic di sini. Jadi menurut kalian gimana? Ini pasti lebih better dari sebelumnya ya. Nah ini dia rekaman dari DJI Osmo Pocket 3 menggunakan mic DJI 2 dan menggunakan noise reduction di tempat yang sama dan di noise yang sama. Nah menurut kalian gimana nih? Lebih bagus apa bedanya dikit aja? Oke guys, jadi ini aku tes audio dari iPhone 15 Pro di sini tempat yang sama. Di sini aku nggak pakai mic apapun, nggak pakai mic eksternal. Ini pure dari handphonenya. Terus di noise ini kayak ada mobil, banyak motor gitu. Jadi gimana menurut kalian? Oke guys, jadi ini adalah video dari iPhone 15 Pro dengan mic DJI yang 2. Nah, di sini tuh kita noise yang sama, banyak mobil, banyak motor di sini ya. Nah, menurut kalian gimana? Pasti better kan dari yang nggak pakai mic. Nah, guys, jadi di sini aku pakai mic DJI 2 iPhone 15 Pro dan juga noise reduction dari mic DJI 2-nya. Jadi menurut kalian gimana nih suaranya? Oke kok, buat pindahin datanya sendiri, aku sih ngerasanya iPhone cukup mudah gitu ya kalau mau dipindahin ke laptop gitu, karena tinggal colokin pakai kabel casannya kayak Type-C to Type-C ataupun Type-C ke USB gitu, tergantung laptopnya gitu ya. Tapi ini kan ada Type-C nih. Nah jadi kalau misalkan mau pindahin data, kita tinggal allow aja, allow colok, terus allow dari sini langsung bisa diakses dari laptop gitu. Ataupun kayak tadi pakai yang eksternal HDD itu bisa langsung colok ke laptop juga. Jadi menurut aku cukup mudah gitu kalau memang mau diedit di laptop gitu. Oke. Nah itu betul. Tapi kalau misalnya teman-teman lebih suka yang sifatnya tuh kayak cabut colok SD card, nah itu pasti lebih enak ya di kamera, karena kayak kadang
kalau misalnya aduh gue mesti colok HP gue padahal HP gue lagi mau dipakai buat apa gitu. Nah itu salah satu kelebihannya kalau punya kamera yang dedicated kayak si Osmo Pocket 3, ya tinggal dipisahin aja micro SD-nya, terus colok ke converter, terus langsung colok ke laptop. Walaupun sebenarnya secara workflow ya bisa juga si kameranya ini langsung dicolok aja langsung ke laptop. Intinya adalah kalau lu pakai ini ya lu bisa sembari pakai HP lu untuk tujuan yang lain. Tapi kalau misalnya langsung dicolok dari iPhone ke laptop, tentunya ya akhirnya kita lagi nggak terlalu bisa pakai untuk keperluan lain lah si iPhone-nya. Kurang lebih seperti itu sih cara use case-nya. Oke, kok paling sama iPhone 15 Pro tuh sama ini sih, kan dia memorinya fix ya. Jadi kita nggak bisa kalau Osmo kan bisa cabut pasang tuh kan, memorinya kamu yang berapa giga gitu. Kalau ini kan udah fix gitu. Paling kalau mau nambah HDD gitu kayak buat ProRes tadi kan mahal banget gitu, lumayan. Oke. Ataupun jalan keluarnya biasanya kita subscribe iCloud yang ini ya kapasitasnya lebih besar ya. Kos lagi lah buat lebih aku kos gitu ya. lagi ya. Nah jadi tinggal ditimbangannya nih teman-teman. Lebih milih beli micro SD beberapa serep dengan kapasitas yang cukup besar sehingga bisa pas sekali traveling langsung tinggal ganti-ganti aja, atau lebih milih nggak perlu ganti-ganti tapi misalnya subscribe Google Drive atau iCloud yang kapasitasnya cukup besar. Jadi kayak tergantung use case yang teman-teman suka aja sih ya sebenarnya. Betul. Oke, selanjutnya adalah baterai ya. Nah, kalau untuk Osmo Pocket 3 ini dia baterainya tuh built-in, jadi nggak bisa di swap-swap kayak action camera, sama lah kayak si iPhone lah ya. Nah, tapi setidaknya dia udah ada fitur fast charging nih, sekitar 16 menit. Untuk lengkap on papernya kita langsung tampilin aja buat iPhone dan untuk Osmo Pocket 3. Nah, ini total tuh sekitar 166 menit dan juga bisa lu gunakan si battery extensionnya kalau misalnya beli yang creator combo gitu. Nah, kalau berdasarkan pengalaman aku sih ini masih cukup banget kalau misalnya kondisinya itu lu kayak nge-shootnya tuh kayak dipotong-potong gitu, jadi nggak sepanjang jalan. Misalnya contoh suka banyak ada yang nanya aktivitas mancing kan kayak untuk dapetin momennya perlu waktu lama ya. Nah mungkin yang itu mesti diperhatikan baterainya tuh nggak sekuat itu. Tapi kalau misalnya kayak traveling atau enggak lo lagi bikin kayak konten food vlogging ya, itu masih oke banget kok menurut gua. Dan yang harus dicatat adalah data dari kayak si videonya ini akan di segmen per 26 menit. Maksudnya apa? Jadi kalau kita record itu per 26 menit dia akan kayak generate ke file video yang baru. Bagaimana dengan iPhone 15? Nah kalau iPhone itu sendiri kan sebenarnya udah di iPhone 15 ini kan, iPhone 15 Pro ini kan udah dibilangnya baterainya cukup lebih oke daripada generasi lebih sebelumnya, ya? Lebih bandel gitu. Tapi tetap aja yang namanya kamera kita pakai, apalagi handphone itu multi use kan. Aku pakai buat aplikasi lain, gak cuma kamera gitu. Aku buat sosmed, chatting, dan banyak juga hal lainnya gitu. Jadi lebih drain lah pokoknya, lebih gampang habis. Kalau aku kasih gambarannya, pagi aku cas sampai full gitu. Kalau aku ngonten santai, cuma video-video santai doang gitu, sehari itu nggak habis. Jadi kayak ngecasnya besoknya lagi gitu. Karena aku nggak main game juga ya, aku disclaimer nih. Nah terus kalau misalkan aku lagi ngonten kayak kemarin ke Bandung, aku ngonten terus kan, kayak video-video terus. Nah itu tuh dari pagi full, itu aku sore jam 6 jam 7 itu aku harus ngecas lagi di angka 25 sampai 30 lah aku ngecas lagi gitu gambarannya sih. Oke, sekarang ke bagian price dan verdict atau enggak kesimpulannya nih. Untuk price dari si DJI Osmo Pocket 3 RAM itu ada dua, ada yang biasa dan ada juga yang creator combo. Kita langsung tampilin di sini aja. Intinya kalau menurut aku sih lebih menguntungkan kalau beli yang creator combo karena udah dapat battery extension, tripod, tas, dan juga tentunya DJI Mic 2 tuh transmitternya. Gimana dengan iPhone 15? Kalau iPhone 15 tuh waktu itu aku belinya baru awal tahun sih, kayak harganya tuh di 25 juta 199 lah, ya 26 jutaan lah gitu kan. Tapi kan sekarang mungkin udah turun lagi atau gimana, aku juga nggak ngikutin lagi gitu kan. Gitu. Terus dia paling bedanya harganya tuh kalau tadi tuh yang creator combo dan lain-lain, kalau di sini paling di storage-nya aja sih gitu. Harga storage kan lumayan jauh tuh. Gitu. Ini mungkin biar teman-teman tahu, ini yang 25an ini tadi storage-nya berapa ini? 512. Nah kalau kalian mau bandinginnya DJI Osmo Pocket 3 ini sama Ace Pro atau Insta360 Ace Pro, itu kita udah pernah bikin sebelumnya, product battle juga, bisa klik kanan atas ataupun di description box.
Oke, nah kita sekarang kasih kesimpulan ya Ren. Tapi kalau aku percaya setiap benda itu atau setiap device itu tergantung use case dan profil penggunanya. Nah, menurut aku profil pengguna yang cocok untuk si DJI Osmo Pocket 3 ini adalah satu, orang yang memang kalau mau bikin kontennya itu mandiri. Kenapa? Karena tadi di segmen sebelumnya kan aku udah bilang dia ada ActiveFlex 6.0 yang dimana dia bisa ngikutin subjek atau objek yang bergerak. Tentunya itu akan sangat relevan kalau misalnya kita lagi kayak traveling dan misal kita mau taruh nih si Osmo Pocket 3 di ujung sono dan kita mau kayak sembari jalan, sembari ngomong, itu sangat bisa gitu karena dia kameranya bisa bergerak. Itu satu, kemandirian. Yang kedua adalah kestabilan Ren, karena apalagi kayak aku yang kerja di Via yang selalu kayak bikin konten-konten yang memang kayak agak ekstrim lah ya, aktif gitu ya. Kestabilan tuh penting banget. Buat apa kamera resolusinya tinggi tapi kayak hasilnya godek-godek. Betul. Dan yang ketiga adalah adanya kayak battery extension yang membuat durasi dari si Osmo Pocket 3 ini dengan segala kelebihannya tadi itu amat sangat relevan untuk keseharian kita yang bikin kontennya kayak ngevlog ataupun sesuatu yang kontennya durasinya tuh kayak menengah lah, nggak terlalu panjang ataupun terlalu pendek. Oke, kalau aku sendiri ini aku akan ngerekomendasiin iPhone 15 Pro ini ke orang-orang yang pengen invest ke barang yang lebih multi-use gitu. Jadi nggak cuma di kamera doang, tapi di handphonenya juga. Apalagi kan kalau 15 Pro ini kan kita udah tahu kalau misalnya chipsetnya tuh udah 17A ya, kalau nggak salah gitu. Pokoknya itu udah yang tinggi lah, udah jadi nggak lemot lah untuk kerja gitu kan. Nah terus juga kalau misalkan 15 Pro ini kita tinggal shoot, tinggal upload gitu. Jadi nggak ribet gitu, harus pindahin dulu segala macam gitu. Apalagi dengan kualitasnya yang udah sangat lebih dari cukup gitu untuk reels, untuk story, menurutku itu udah more than enough gitu kalau misalkan 15 Pro ini. Nah terus juga kalau misalkan bermasalahan dengan baterai gitu ya, kalau misalkan 15 Pro ini kan tinggal pakai power bank gitu ya kalau misalkan kita lagi di luar-luaran gitu. Dan penyimpanannya sih menurut aku yang perlu di highlight. Kalau misalkan kita lagi jalan-jalan gitu ya, tas cewek kan jarang ada yang gede ya, jujur kalau misalkan aku ya. Jadi tas aku tuh kecil gitu. Jadi kalau misalkan aku masukin handphone itu udah cukup banget gitu. Jadi udah enak gitu loh, tipis gitu. Kecil juga gitu, nggak yang gede banget. Nah kalau misalkan aku masukin DJI Osmo Pocket itu dalam tas aku ini jujur nggak muat. Apalagi kan isi tas aku kan nggak cuma kamera doang gitu, ada dompet, ada yang lain gitu sih kalau buat aku. Nah, gimana nih? Semakin melihat produk battle ini semakin bingung atau semakin yakin antara pengen pilih si Osmo Pocket 3 atau si iPhone 15 Pro? Tulis di kolom komentar ya. Dan kalau misalnya masih ada pertanyaan, nggak apa-apa, tulis aja di kolom komentar ataupun DM kita di Instagram di @wearindonesiaofficial atau bisa juga DM kita di TikTok di @wearindonesiaofficial. Tapi kalau misalnya mau support kita lebih lagi, bisa gimana Ren? Kalian bisa bantu subscribe channel ini dan juga like, komen video ini dan video lainnya. Dan juga jangan lupa untuk beli DJI Osmo Pocket 3 ini ataupun yang kreator combo di wia.id yang akan linknya kita taruh di description box. Oke, gue Andrew. Aku Reni. And see you on the next video. Thank Bye-bye. you.